Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu semua, jemaah masjid Baitul Ihsan. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini merupakan hari yang ke-28. Sekarang menginjak 29. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan sampai selesai nanti. Dan mudah-mudahan serangkaian ibadah yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan juga Ibu jemaah Masjid Baitul Ihsan, sebelum kita melaksanakan salah satu sunnah sholat tarawih, sedikit kita ingin bermuhasabah dengan salah satu kisah yang sangat menarik. Dikisahkan dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga masyarakat Bani Israil saat itu mengalami kesulitan ekonomi. Maka pada saat itu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, "Ya Kalimullah, wahai Nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung, tolong mohonkan kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kami. Engkau melihat kami begitu kelaparan, begitu juga hewan ternak, semuanya kering rontak." Maka Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk berkumpul di satu padang yang sangat luas. Saat itu berkumpul tidak kurang dari 70.000 orang Bani Israil. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, memohon agar segera diturunkan hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berseru kepada Nabi Musa setelah berkali-kali Nabi Musa meminta kepada Allah agar turun hujan. Apa kata Allah? "Wahai Musa, bagaimana aku bisa menurunkan hujan kepada kalian? Sementara di antara kalian ada seorang hamba yang berbuat maksiat sejak 40 tahun yang lalu. Maka umumkan wahai Musa kepada kaummu, suruh dia berdiri. Maka aku akan menurunkan hujan saat dia mengakuinya." Maka Nabi Musa berpaling kepada kaumnya dan berseru, "Sesungguhnya Allah berfirman tidak akan pernah menurunkan hujan kepada kita, karena di antara kita ada orang yang sudah bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu dan tidak bertobat. Maka oleh karena itu berdirilah dan bertobatlah kepada Allah." Maka di antara kaum Musa tidak ada satupun yang berani berdiri, saling tengok satu sama lain. Adalah di pojokan seorang laki-laki yang dia merasa bahwa yang mempunyai dosa sejak 40 tahun itu adalah dirinya. Maka dia pun menjadi bingung, menjadi resah. Dia berpikir, kalau aku berdiri tentu semua orang akan tahu tentang dosa-dosa. Tapi kalau aku tidak berdiri, maka hujan tidak akan pernah turun dan kami akan tetap sengsara. Maka saking bingungnya akhirnya dia mengeluh kepada Allah, menangis dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang Engkau maksud. Aku sudah bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu dan aku tidak pernah datang kepadamu untuk bertobat. Aku hari ini bertobat kepadamu ya Allah. Aku bermaksiat 40 tahun, tetapi Engkau tetap menutupi aibku." Maka setelah tobatnya laki-laki ini, maka turunlah hujan dengan deras. Nabi Musa lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menurunkan hujan sementara tidak ada satupun di antara kaumku yang mengakui dosanya? Tunjukkan kepadaku ya Allah siapa orangnya." Maka kata Allah, "Wahai Musa, sesungguhnya aku menurunkan hujan karena orang yang menghalangi hujan tadi, dia telah datang kepadaku
Kata Musa, ya Allah, tunjukkan orangnya. Kata Allah, Musa, bagaimana aku menunjukkan orang yang sudah bermaksiat selama 40 tahun dan aku tutupi aibnya? Bagaimana aku membuka aibnya saat dia sudah bertobat? Masyaallah muslimin, jamaah rahimahumullah. As-Sittir adalah salah satu sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Artinya Allah maha menutupi aib. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa Allah itu dialah Al-Hayyu. Al-Hayyu, Allah itu adalah zat yang maha pemalu. As-Sittir, Allah itu maha penutup. Allah bukan hanya saja maha menutupi aib hambanya saat dia bermaksiat, tetapi juga Allah berkuasa untuk mengampuninya saat dia bertobat. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saat seseorang bermaksiat kepada Allah, maka Allah langsung menutup dengan takdirnya, dan Allah akan mengampuni dosanya saat dia bertobat. Allah maha senang untuk menutupi aib seorang hambanya. Tapi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap umatku setiap kali berbuat dosa, berbuat salah, maka Allah akan maafkan, Allah akan ampuni, kecuali orang yang berterang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Sesungguhnya termasuk orang yang menampakkan kemaksiatan itu adalah orang yang di malam hari berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu di siang hari dia sampaikan perbuatan dosanya itu kepada orang lain. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah sangat membenci orang yang seperti itu. Di saat Allah menutupi aibnya, dia sendiri yang membuka tabir aibnya, tabir keburukannya di hadapan manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin, Allah maha menutupi aib seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di akhirat, Bapak Ibu semua, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang hamba kepadanya saat hisab. Lalu Allah menutupkan untuk hamba tersebut sebuah penutup, dan Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah kamu pernah berbuat dosa ini? Lalu hamba itu mengakui. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kamu telah berbuat dosa ini dan ini? Maka hamba itu pun mengakuinya. Sampai Allah membeberkan semua dosa dan kesalahannya di hadapan orang tersebut, dan semuanya diakui. Semuanya diakui, sehingga hamba itu, kata Rasulullah, seolah-olah Allah akan menimpakan azab saat itu juga kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menutupi aibmu di dunia, dan hari ini di akhirat aku telah mengampunimu. Masyaallah muslimin, seorang mukmin adalah seorang hamba yang Allah berikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa bertobat dari dosa-dosanya yang telah lalu. Hal yang menjadi tuntunan buat kita semua, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, jika seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lainnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu semua, andaikan bukan karena Allah menutupi aib-aib kita, tentu kita bukanlah orang yang dianggap mulia di hadapan manusia yang lain. Kadang kita dianggap orang yang berilmu, dianggap seorang ustaz, kiai, atau apapun itu jabatan di hadapan manusia, seolah-olah kita adalah orang yang mulia sempurna di hadapan orang. Sesungguhnya itu bukanlah hal yang sebenarnya. Semua itu terjadi karena Allah menutupi aib kita semua. Maka disinilah kita memiliki sebuah ibrah, kesempatan, pembelajaran, di mana Allah selalu menutupi aib saat kita berbuat maksiat.
Allah menutupi aib kita saat kita berbuat dosa. Maka tutupilah di hadapan manusia dan bertobatlah kepada Allah sesegera mungkin agar Allah menutupi aib kita di dunia dan mengampuni dosa kita nanti di akhirat. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Ihsan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menutupi aib kita sendiri, aib saudara kita yang lain. Karena jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, saat kita menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan akhirat. Akhirnya saya berwasiat pada diri saya sendiri dan juga semua jamaah, mari sama-sama di akhir bulan Ramadan yang tinggal 2 hari ke depan, ini kesempatan emas yang luar biasa yang belum tentu Allah berikan di tahun yang akan datang. Hari ini kita bisa berkumpul dalam satu sholat, belum tentu besok, lusa, bahkan tahun depan kita ada di barisan sholat itu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. 2 hari ini adalah 2 hari yang sangat luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang istiqomah itu adalah orang yang bersemangat pada akhir-akhir amal ibadahnya, berbeda dengan di awalnya. Keistiqomahan seorang hamba dalam menjalankan sebuah amal itu dilihat di akhirnya, termasuk Ramadan kita. 2 hari ini akankah kita termasuk orang yang disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga lupa dengan esensi keutamaan Ramadan kita? Benarkah apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya. Sholat kita dinilai di akhirnya. Apakah sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar? Saum kita dilihat akhirnya. Apakah di akhir-akhir bulan Ramadan itu kita nambah taat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya atau sebaliknya? Dan bahkan hidup seseorang ditentukan pada akhir saat dia sakaratul maut. Bisakah dia mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut? Itulah kematian yang paling indah. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal tergantung akhir. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi wasiat, tazkirah dan juga nasihat khususnya untuk saya sendiri dan juga seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita sampai kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa dari hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat wa